wabarakatuh. Nah, jadi kita akan belajar agama Islam, oke? Biar iman kita tuh dalam banget. Nih, materi yang kita ambil tuh ada berbakti itu muda, menghormati itu muda. Jadi berbakti itu muda sama menghormati itu muda itu terkaitan. Yang dimana kalau berbakti itu muda itu kayak ibaratnya kita ikut merasakan apa yang teman kita rasakan. Misal, anjing kamu mati. Dan ketawa. Ini kan ini aja ya. Misalnya anjing atau kucing mau mati. Nah kamu ikut serta yang aku juga ikutan sedih gitu loh gitu kan. Ibaratnya merasakan apa yang dia rasakan. Misalnya putus cinta itu boleh. Tapi kan agama Islam nggak ada ya. Nah menghormati ya kita sebenarnya tuh gampang general di mana kita tuh bisa menghormati satu sama lain. Misalnya yang cowok menghormati yang cewek, nggak pernah diledekan. Kamu mau lagi gitu sama itu. Makanya kita menghormati dan kalau misalnya ada yang dulu nanti yang terakhir hargai gitu kan. Karena kan itu yang juga kan dapat dari guru itu kan. Nah yang kedua itu menumpuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Menumpuk rasa persatuan tuh sama kayak kita tuh gotong royong atau kayak misalnya nanti kan ada acara kelas gitu ya. Otomatis kan kalian ikut serta walaupun yang nanti acara itu yang ikutan cuma 2 orang tuh yang berpasangan. Rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Misalnya kalian tuh nungguin banget nih acara misalnya besok nih yang adat Bali itu kan. Nah pasti kan kalian tuh ikut serta juga kan. Yang dimana kalian tuh pasti kayak heboh nih pasti kelas kita menang kalau misalnya ada pemilihan gitu kan. Nah ini juga termasuk kita nanti kan ada Idul Adha tuh. Kita nunggu-nunggu banget kan yang potong sapi lah atau nanti ngeliat sapi dicekek terus ada suara-suara gitu kan. Dan kita kan pasti nonton itu dulu tuh begitu ya. Walaupun gak apa sih gak seru gitu kan kalau udah gede. Nah yang ketiga itu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah, sholat itu oke apa. Jadi yang dari itu adalah Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan sholat jamaah itu ibaratnya kita menjamaahkan sesuatu. Misalnya kita lagi perjalanan jauh nih, kalian kan nggak mungkin dong kayak berhenti di rest area karena kan ibaratnya nanggung itu diperbolehkan, dipermudah. Jamaah itu kita dalam menarik sholat asar ke zuhur itu jamaah takdim. Tapi kalau jamaah akhir kan dimana kita menarik sholat zuhur ke sholat asar. Nah fungsinya si jamaah itu ya kita memperkecil yang dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi yang Allah itu mudah. Biasa penting banget kalau buat mempertahankan atau memperjuangkan agama Islam. Misal contohnya tuh kayak ini Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dia adalah sahabat Nabi dan khalifah pertama yang terkenal sebagai kejujurannya dan kewibawaannya dalam memimpin. Itu salah satu contohnya ya. Nah, untuk yang kelima karena nggak muat jadi ini ya. Kalau untuk yang kelima tuh kita hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Nah, ikhlas sabar pemaaf ini tuh sama aja gitu. Ikhlas kita mengikhlaskan sesuatu yang memang bukan hak kita. Misal kayak kita itu gak cocok sama dia, ya kita mengikhlaskan. Atau kita tuh gak dapat misalnya ranking yang di atas, kita tuh mengikhlaskan. Mungkin kita tuh belum sampai situ kemampuan kita. Nah, kalau sabar tuh ya kita tuh misalnya nih kita diuji sama teman yang benar-benar sering banget nih, dia tuh ngeliatin kita mulu. Nah, jadi intinya tuh itu agama tuh sebenarnya saling berkaitan. Kalau misalnya kita udah ikhlas menjalaninya, terus kita memaafkan, gampang memaafkan kan itu kita damai, terus kayak tentang, jadi tuh kita benar-benar kayak gak ada musuh, terus kita gak ada yang gimana tuh, kita gak punya dendam benci gitu kan. Kalau misalnya kita hidup damai kan kita mau ngapain kan gampang diluruskan sama Allah gitu salahnya. Nah, karena udah selesai kita 5 materi karena ngejar waktu juga ya kita kan mau kampus. Ada yang mau nanya nggak? Ya kan? Ya siapa dulu? Kamu dah. Ya dulu kan? Boleh. Perkenalkan, nama aku Mayumi. Aku ingin bertanya, Kak, kalau teman berbuat salah, kita sudah memaafkan, tapi dia mengulangi kesalahan yang sama, gimana tuh, Kak? Aku langsung jawab ya. Kan emang sebenarnya tuh pertemanan tuh banyak banget ya ujiannya ya. Yang dimana tuh kita bener-bener bertemu sama yang beda bertolak belakang tuh sikapnya sama kita. Kalau emang kita misalnya
lagi nih, kita tegasin gitu, karena kan kita juga capek kan susah maafin kan, karena kita jadi orang gak enakan tuh gak enak banget, beneran gak enak kan. Nah makanya mau gak mau kita tegasin kayak, lu mau gak sih, ya, misalnya kamu mau gak sih dia teman sama aku gitu. Kalau misalnya yang mau ya udah jangan ulangi kesalahan lagi, yang ada nanti kedepannya dia tuh nggak dapat temen yang bisa sesabar kamu gitu. Jadi kita mesti belajar tegas lah dari sejak kalian, biar nggak pas kuliah nggak enakan kayak aku, karena kebanyakan yang nggak apa sih yang seenaknya. Masih kan? Ada yang mau tanya lagi? Itu ya, kamu siapa namanya? Aku tidak Latifah, aku ingin bertanya kira-kira berapa kilometer ya untuk sholat di jamaah qadar? Kasar. Oh, untuk jamaah kosor ya. Sebenarnya tuh kalau kita lihat dulu dari berapa kilometernya ya. Misalnya dari Jakarta ke Depok, misalnya Depok sana itu kan masih hitungannya tuh masih deket lah ya, karena jadi Jabodetabek gitu kan. Itu kita nggak bisa menolak jamaah kosor. Kita tuh itu misalnya 200 kilometer lah, misalnya hitung tuh misalnya yang dekat itu dari Jakarta ke Bandung atau ke Kerawang itu bisa. Nah kita lihat jaraknya dulu kalau misalnya emang mau dijama ya, karena untuk kita perjalanan jauh tuh biar nggak makin lama di jalan. Oke. Ya, kamu mau nanya? Kalau kamu Aura, gimana tuh cara ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Tadi yang tadi aku udah ngejelasin ya cara ikhlas. Kita tuh gini, belajar kita memaafkan orang dulu nih. Dari kita belajar memaafkan orang lain nih, sikap yang bener kita pasti nih kita mengharapkan kayak berteman sama orang. Oh, gue berharap nih berteman sama dia tuh dapat kayak feedback itu tuh kayak umpan balik kita nih. Misalnya dia pintar, oh dia mau ngajarin kita nih, tapi kalau misalnya dia, karena kan orang pintar itu kan pelit ya. Nah jadi kita tuh nggak bisa mengharapkan itu, kita tuh bisa usaha sama diri kita sendiri kan. Nah jadi kita belajar maafin dulu nih sama sikapnya dia yang nggak sesuai dengan harapan kita, baru lah ngeikhlasin. Nah dari situ kita udah terbiasa. Biasa kalau misalnya belum memaafkan sikap orang nih, kita ada dendam, kita nggak ikhlas. Oke. Di ujung waktu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu senang di